Halo Sobat Bule Dong, kali ini kita akan pergi berkunjung ke salah satu tempat yang ikonik di Kabupaten Kuburaya dengan wisata bahari yang memanjakan mata dan memanjakan rohani kita. Selamat mengikuti, terus dukung kami. Sobat Bule Dong, ketemu lagi dengan saya Bule Dong ya. Yang dimana Bule Dong pada hari ini ingin pergi ke suatu daerah yang konon katanya daerah ini sangat istimewa yang berada di Kabupaten Kuburaya. Bule Dong juga penasaran dan Bule Dong yakin kepada sobat-sobat sekalian juga penasaran. Bagaimana perjalanannya? Yuk kita kunjungi sebagaimana tempat yang Bule Dong sebutkan tadi. Yuk kita sama-sama berangkat ke sana. Let's go. Tinggi berdaun atap, sungguh elok dipandang mata. Sekarang Bule Dong berada di Sungai Kakap. Konon katanya di sini adalah tempat wisata. Nah, sobat-sobat Bule Dong sudah bisa menebak di mana Bule Dong berada sekarang. Sekarang Bule Dong berada di Kampung Bahari Nusantara, yaitu berada di Desa Sungai Kakap, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya. Dan insya Allah pada hari ini sobat-sobat Bule Dong ingin mencoba mengikuti perjalanan daripada Kampung Bahari Nusantara ini. Insya Allah akan mengikuti atau menuju ke tengah laut yang insya Allah katanya ada suatu tempat wisata yang sangat unik, khususnya yang berada di Kabupaten Kuburaya. Yang insya Allah nanti perjalanannya kita menggunakan kapal kloto ya, menuju ke tengah laut sana nanti. Bagaimana keseruannya? Terus ikuti channel YouTube Bule Dong yang pastinya sangat seru dan terus berbagi informasi kepada sobat-sobat sekalian. Yuk kita lanjutkan perjalanan kita. Oke, sobat-sobat Bule Dong, kebetulan saat ini kapalnya mau berlayar. Kita menuju ke kelenteng tengah laut katanya ya. Bagaimana seru perjalanannya? Yuk sobat-sobat Bule Dong terus ikuti perjalanan Bule Dong. Yuk kita lanjut.
sobat-sobat Beledong, ini sangat seru sekali susur muara yang berada di Muara Kakap, ya, Kabupaten Kuburaya. Sobat-sobat Beledong tentu berpenasaran sekali bagaimana keindahan dan panorama alam wisata Sungai Kakap ini. Kunjungi dan terus ikuti channel YouTube Beledong. Nah, sobat, ini kita bersama dengan pemilik kapal KM Wisata Muara Kakap. Ya, Bang, sedikit kita ingin menggali sebuah informasi. Untuk kapasitas di dalam kapal ini kira-kira penumpang muat berapa jumlah penumpang, Pak? Kalau atas bawah dipadatkan dewasa itu bisa 50, anak-anak itu plus anak-anak bisa 60-an lah. Ya, Kapasitas yang aman ya. ya. Kalau untuk tiket perjalanannya, Pak? Kita ada dua versi. Kalau versinya jalan-jalan susur sungai itu tiket dewasa hanya 20.000, anak-anak 10.000. Cuman kalau naik ke kelenteng, karena itu ada tunggu lama waktunya ya, durasi waktunya, itu tiket dewasanya 25.000, anak-anaknya 15.000. Dalam satu hari atau dalam momen-momen adat tertentu itu berapa kali perjalanan dalam untuk membawa penumpang untuk Kapal kita sih standby ya dari jam 7 pagi sampai jam 6 sore. Jadi ketika ada tamu yang datang dan berjumlah minimal 10 orang, kita langsung berangkat. Jadi kita tidak nunggu jam berapa, yang penting begitu ada tamu yang mau dibawa minimal 10 orang, kita langsung berangkat. Kalaupun tamu itu ternyata tidak cukup 10 orang, kita nunggu sampai cukup. Nah, kalaupun mereka tidak mau nunggu, kita bisa tetap jalan, tapi hitungannya tetap dihitung jadi 10 orang. Charter lah, bahasa itu charter. Biasa kita kalaupun lagi situasi ramai, berarti kita booking, siapa yang dulu booking. Nah, bisa telepon, via telepon atau memang udah janjian di dermaga kita. nomor telepon? Nomor telepon yang bisa dihubungi 0852 452 552 40. Sobat Beledong, kita sudah sampai ke kelenteng tengah laut ini. Nah, ini makin menimbulkan sebuah penasaran. Ini kenapa kelentengnya berada di tengah laut? Yuk kita ikuti keseruan di dalamnya. Apa yang ada di dalam kelenteng tengah laut? Terus ikuti channel YouTube Beledong. Mantap. Keren. Kelenteng Suan Wu Zentan atau biasa disebut oleh masyarakat setempat sebagai Pek Kong Timbul yang berada di tengah laut merupakan salah satu cagar budaya Kabupaten Kuburaya yang cukup terkenal sebagai destinasi wisata yang ada di Kuburaya. Pek Kong ini dibangun sejak tahun 1969 oleh warga setempat yang didominasi oleh turunan Tionghoa dengan sebutan Cindai atau Cina Dayak. Pembangunan kelenteng ini bertujuan untuk memuja dewa laut dalam kepercayaan Tionghoa dan sekaligus sebagai penanda untuk para nelayan ketika habis melaut dan akan kembali memasuki muara di dermaga Sungai Kakap. Sobat-sobat Beledong, kebetulan bersama Bu Ledong saat ini, yaitu dengan Bang siapa Bang namanya? Bang Boy. Bang Boy ya. Bang Boy ya, selaku pemilik kapal pesiar susur sungai Muara Kakap ya. Sedikit Bang Boy ya, kita mau bertanya dengan Bang Boy ini terkait dengan wisata susur Muara Kakap ini Bang. Ini kira-kira
promosi dalam produk wisata di Sungai Kakap ini apa? Kalau desa wisata Sungai Kakap itu fokusnya memang wisata bahari ya. Wisata bahari, wisata kuliner, wisata religi. Karena ada situs Pekong Laut itu yang tempat ibadah orang Tionghoa. Dan itu memang sudah terkenal sampai ke luar negeri. Nah, yang lebih terkenal lagi di Kakap ini sebenarnya wisata kuliner. Karena banyak restoran-restoran seafood di sini yang view-nya memang ke sungai atau laut. Dan memang bahan bakunya karena ini basis nelayan di sini, jadi bahan baku wisata kulinernya itu memang segar dan memang terjamin kualitasnya. Oke, Bang Boy, sedikit lagi pertanyaan Bang Boy. Bang Boy juga saya dengar informasi selaku ketua Podarwis, Iya. dan juga ketua BUMDes, Iya. dan juga pemilik kapal luar biasa. Ini pengusaha muda, sobat-sobat Freedom. Nah, sedikit Bang, mau dikaitkan berkaitan dengan BUMDes atau Podarwisnya Bang, kira-kira pengembangan objek wisata atau pengembangan usaha di dalam unit yang dikelola oleh Abang sendiri mungkin apa-apa aja Bang? Jadi kita juga senang karena ada pembinaan yang intens dari Dinas Pariwisata Kuburaya, kemudian ada Dinas Pariwisata Provinsi yang juga ikut terus memantau dan membimbing kita. Kemarin pernah kita ikut juga di Lomba Desa Wisata Indonesia, alhamdulillah masuk 300 besar. Nah, kemudian kita juga terus berkolaborasi dengan YouTuber, kemudian media-media sosial untuk kita promosikan objek wisata kita. Nah, di kelompok sadar wisata kita terus adakan pelatihan-pelatihan, edukasi supaya masyarakat di sini juga bisa menerima pengunjung-pengunjung atau wisatawan-wisatawan yang berkunjung di sini. Iya. Terkait dengan pengunjung tadi Bang, ini biasanya kalau pengunjung dari luar, mungkin dari Sungai Kakap ini ada sebuah hotel atau homestay yang bisa pengunjung untuk bermalam atau untuk bermukim nginap ketika mau berwisata di sini. Apa ada lokasi atau tempatnya? Ada yang rumah-rumah warga masyarakat atau homestay namanya. Homestay, ya. Nah, itu yang kita kerjasamakan dengan masyarakat. Cuman memang karena Kakap ini dekat dengan kota, jadi rata-rata wisatawan itu datang sebentar, balik lagi ke kota untuk istirahat. Ya, jadi jarang untuk menginap di sini karena mungkin karena jarak dengan kota lebih dekat gitu ya, kan cuma 30 menit dari arah kota Pontianak.